Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi ceramah bagian kedua. Baik, mari kita lanjutkan. Peta konsep untuk video pembelajaran ceramah bagian kedua ini difokuskan pada nomor 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah dan mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Baik, kita masuk ke subbab yang C, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Ada dua topik yang akan kita bahas. Mari kita lanjutkan untuk di topik pertama, mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam teks ceramah atau dalam ceramah ini terbagi ke dalam 3 struktur pokok. Nah, isi ceramah ini terbagi dalam 3 struktur pokok yang dapat diketahui melalui strukturnya. Oke ya. Nah, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, ini ketiga struktur pokok dalam teks ceramah. Nah, ketiga struktur ini sama dengan struktur pada kegiatan pidato dan khutbah. Ceramah, khutbah, dan pidato ini adalah kegiatan berbicara secara lisan di hadapan umum ya, dikembangkan melalui struktur yang sama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, mari kita ulas bersama-sama mengenai teks ceramah ini ya. Jika teman-teman baca di kotak yang berwarna merah, kotak atas, tengah, dan paling bawah, silahkan pause video ini lalu dibaca. Maka di kotak pertama ini merupakan struktur ceramah pendahuluan. Kemudian struktur ceramah yang tengah yaitu isi, yang berisi rangkaian argumen. Dan yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, ini adalah ketiga struktur dalam teks ceramah. Baik, mari kita analisis sama-sama. Untuk di struktur ceramah pendahuluan, ini artinya adalah mengenalkan permasalahan utama. Jika teman-teman sebagai pembicara, ya, hal pertama yang disampaikan adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mengenai permasalahan utama yang dikenalkan di awal. Biasanya memuat isu, ya, ada permasalahan-permasalahan, kemudian juga ada pandangan-pandangan umum penulis. Nah, ini disampaikan di awal. Kemudian untuk di struktur ceramah yang kedua yaitu isi, ini berisi rangkaian argumen atau pendapat. Nah, ini menampilkan data fakta, bisa juga pendapat ya. Untuk di pendahuluan ini isinya tadi menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat, dan untuk yang isi ini adalah berbagai fenomena ketidaksantunan. Nah, berbagai fenomena ini ngomongin berbagai berarti banyak data di sini. Nah, banyak data berarti menampilkan data yang berupa fakta, bisa juga mengenai pendapat mengenai isu-isu atau permasalahan yang terjadi di pendahuluan, ini diperinci di argumen atau isi, begitu. Kemudian berpindah ke struktur yang terakhir yaitu penutup, yaitu berisi penegasan kembali. Nah, di penutup ini menampilkan simpulan dari penjelasan sebelumnya. Ya. Kemudian dilengkapi saran dan alasan, ya, ada saran, ada alasan. Kemudian khusus pada teks ceramah ini berisi kesantunan seharusnya menjadi tradisi dari kecil. Nah, seharusnya di sini menjadi patokan atau cerminan saran ya yang ada alasannya. Nah, silahkan teman-teman baca sendiri. Nah, ini adalah satu teks ceramah ya yang terbagi berdasarkan strukturnya atau struktur utamanya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ada tugas teman-teman, silahkan dibaca ya, di buku paket juga ada, silahkan dibaca, disimak. Teman-teman dituntut untuk mencari struktur teks sikap berbahasa peserta didik. Nah, ini merupakan teks ceramah ya yang isinya mengenai sikap berbahasa peserta didik, begitu. Nah, ada 3 struktur tadi, ada pendahuluan, isi, dan penutup di paragraf paling akhir ya, atau 2 paragraf paling akhir. Ya, jadi berisi penegasan kembali, kemudian hasil dari penjelasan sebelumnya, dan saran disertai alasan ada di bagian ini. Oke ya, untuk yang bagian pertama dan kedua ini termasuk struktur apa? Silahkan dicari sendiri, disesuaikan, dan diberikan
perinciannya. Berikutnya untuk di topik kedua yaitu mengidentifikasi kaidah ya kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, teks ceramah ini punya kaidah teman-teman. Nah, kaidah ini berpedoman pada struktur ya khusus ceramah ini. Mengapa berpedoman pada struktur? Karena struktur teks ceramah ini memuat patokan-patokan ide. Nah, oleh karena itu kebahasaannya relevan dengan strukturnya. Nah, artinya bagaimana? Struktur teks ceramah ini kan memuat patokan-patokan ide yang akan disampaikan. Nah, jadi sudah tentu ya kebahasaan-kebahasaan ini digunakan kemudian relevan dengan strukturnya. Nah, kebahasaannya ada 5. Ada kata ganti, ada kata teknis istilah, ada kausalitas atau sebab akibat, ada kata kerja mental, dan yang terakhir ada persuasif. Nah, jadi misalnya begini, pada struktur pertama yaitu pendahuluan dan atau tesis ini ya, atau bisa disebut sebagai tesis juga, ini terdapat isu yang akan diangkat. Nah, ada isu yang akan diangkat. Nah, kemudian pembicara tentu menyampaikan permasalahannya ya. Nah, ini disampaikan permasalahannya atau isu-isunya. Nah, kemudian diikuti dengan subjek yang terlibat. Nah, kira-kira subjek yang terlibat dalam isu ini siapa? Nah, ini disebutkan. Nah, ya, kemudian kata ganti ini hadir ya, untuk menyebutkan subjek tadi. Ya, entah itu orang pertama tunggal atau aku, saya ya, atau orang kedua jamak. Ya, jadi bisa dimasukkan di sini. Nah, artinya adalah struktur kaidah bahasa ini menyesuaikan strukturnya. Jadi di pendahuluan itu dimulai dari apa? Nah, biasanya kata ganti muncul pertama. Nah, subjek yang dimaksud adalah kata ganti atau orang yang kata ganti sapaan tadi ya. Nah, ini atau kata kedua jamak ini biasanya sapaannya. Kemudian misalnya patokannya adalah struktur penutup, misalnya kita ambil di struktur penutup. Ini memungkinkan pembicara untuk memberikan opini ya, memberikan opini berupa harapan. Nah, kalimat yang khas untuk memberikan harapan adalah kata-kata kerja mental misalnya. Ya. Nah, itu adalah beberapa patokan ya untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian juga yang terakhir penutup ini juga erat dengan persuasif atau ajakan. Nah, ini merupakan runtutan teman-teman. Ya, jadi runtutan kaidah bahasa ini menyesuaikan strukturnya. Berikutnya di sini ada pembahasan tugas. Nah, di sini ada satu teks ceramah. Nah, satu teks ceramah ini akan kita cari kaidah bahasanya. Ya, di sini banyak kotak, ya sudah saya kotak-kotakkan, teman-teman tinggal pilih saja. Ya, kotak ke 1, 2, 3 ini termasuk apa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah saya berikan contoh untuk yang kalimat pertama. Pada kesempatan kali ini saya, nah ini kata ganti orang pertama. Jadi menampilkan fitur kaidah bahasa kata ganti ya, kata ganti orang pertama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini kata ganti orang kedua jamak, yaitu sapaan. Menyapa siapa? Bapak, ibu, jamaah. Nah, ini masuk ke kaidah pertama. Oke, untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, silahkan sesuaikan sendiri berdasarkan teori kaidah bahasa pada ceramah. Oke, kita masuk ke subbab yang D ya, yaitu mengonstruksi ceramah. Nah, di sini ada dua topik penting yang menentukan aspek-aspek yang disunting dan menyampaikan hasil suntingan. Oke ya, kita bahas bersama-sama. Topik pertama yaitu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Nah, urutannya seperti ini. Saat teman-teman ingin menyunting, ya teman-teman harus tahu dulu aspek-aspek apa saja yang kira-kira bisa dipertimbangkan. Ya, yang pertama adalah topik dulu. Nah, topik di sini ada bermacam-macam, tinggal pilih saja. Ya, yang mau dikembangkan menjadi ceramah apa. Nah, begitu ya, ada pengalaman pribadi, hobi, dan lain sebagainya sampai minat khalayak. Nah, teman-teman bisa pilih dulu topiknya. Yang kedua, setelah menentukan topik, kita harus tentukan pula tujuan ceramah ini untuk apa. Ya, ada dua tujuan ini. Tujuan umum, apakah topik yang akan dikembangkan ini akan menjadi ceramah informatif, ya, yang isinya adalah ilmu, ya, sumber informasi, atau ceramah rekreatif
yang ringan, yang santai, atau yang persuasif, yang mengajak. Nah, ini silahkan sesuaikan sendiri. Nah, tentu setelah mendapatkan tujuan umum, barulah mengerucut ke tujuan spesifik atau secara khusus. Nah, ketika topik dan tujuan ceramah telah ditentukan, maka barulah kita membuat kerangka ceramah. Ya, kerangka ceramah itu strukturnya dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ketiga struktur ini menjadi patokan dasar untuk mengembangkan dan menyusun sebuah ceramah. Nah, ada contoh di sini ya, teman-teman tinggal baca saja. Topik umumnya misalnya saya ambil hobi dan keterampilan. Nah, ada di topik B ya, hobi dan keterampilan. Spesifik topiknya adalah menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi dan orang lain. Nah, ini topik secara spesifik ya. Dasar pemilihannya apa? Ya ini dia. Kemudian ada topik dengan tujuan umum dan khusus ya. Nah, ini tujuan umum dan khusus sudah saya sampaikan di sini. Kemudian ketika dikembangkan sesuai dengan kerangka menjadi seperti ini. Nah, silahkan teman-teman baca dan pahami sendiri. Kemudian baru disusun menjadi ceramah versi utuhnya nanti seperti apa. Oke ya, itu untuk topik pertama. Nah, kemudian untuk topik kedua, nah ini mulai dikembangkan, mulai disampaikan, karena tagihannya adalah menyampaikan hasil suntingan tadi dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Nah, misalnya nih, di struktur pertama, ya ini tinggal saya kembangkan dan ditambahkan kaidah bahasa, yaitu kata ganti orang pertama atau sapaannya. Nah, ini belum ada begitu. Kemudian, apakah ada penambahan lagi di isi atau penutup? Nah, ini terserah teman-teman ya, silahkan dikembangkan sendiri untuk menjadi teks ceramah yang sesuai yang diinginkan. Baik ya, kemudian ceramah yang baik ini harus meliputi aspek-aspek ini. Nah, isinya harus tepat, lengkap, padu strukturnya, bakunya ya, bahasanya harus baku, kemudian juga baku ejaan atau tanda bacanya. Dibuat secara maksimal, maka jumlah 100 pun akan didapat oleh teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi ceramah bagian kedua sudah selesai, berarti teks ceramah ini sudah selesai pula penyampaian materi di video pembelajaran ini. Baik, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.